Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya nih. Sekarang hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Ini saya sedang berada di Kampung Nonakwetan nih. Kebetulan saya berada di salah satu yang ada kolam ikan. Tadi lagi jalan-jalan terus lihat ada kolam ikan nih. Ini kolam ikannya agak beda dari yang lain. Jadi saya agak penasaran. Saya mau coba-coba tanya ke pemiliknya. Di sana sudah ada pemiliknya. Mari sekarang kita langsung tanya-tanya aja untuk lebih lengkap dan jelasnya ya. Selamat sore ya Bapak. Nah, Selamat sore juga. Lagi jalan-jalan ya Neng ya? iya betul. Nah ini mau tanya-tanya seputar tentang kolam ikannya nih. Saya agak penasaran nih mau tanya-tanya ini tuh kolam ikannya pakai sistem apa ya? Soalnya agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kalau ditanya pakai sistem apa, saya juga bingung ya. Ini pakai sistem apa? Soalnya kan yang metode yang banyak itu ada bioflok, ada sistem ras gitu ya, yang saya tahu, dan ada juga kolam konvensional. Kalau ini mungkin disebut bioflok enggak ya? Bukan, karena memang nggak pakai aplikasi. Di sistem pakai ras, karena ini juga nggak pakai chamber gitu ya. Jadi istimewa namanya mungkin kolam ikan konvensional, tapi memakai bantuan mesin ya, aerator sama itu ya sanyo ya buat narik airnya gitu. Oh. Nah, terus Pak, ini kan ada dua kolam ya, ada kolam ini dan yang ini tuh kenapa ya ada perbedaan? Kalau ini ada ikannya, kalau ini nggak ada, itu apa ini udah panen atau gimana? Ini juga kayaknya yang sebelah sini kayaknya banyak juga nih selang-selang gelembung-gelembungnya itu bisa Bapak lebih jelasin lagi biar lebih tahu dan lebih lengkapnya lagi. Alhamdulillah ya, untuk yang kolam ini kemarin baru panen, mungkin baru 10 hari ke belakang ikannya sudah dipanen gitu ya, alhamdulillah. Sementara yang ini masih belum dipanen karena memang masih ada yang kecil ya. Lalu tadi nanyain kenapa yang ini airasinya sedikit sementara yang ini banyak gitu ya. Justru kami ini setelah, jadi berdasarkan dari pengalaman yang saya alami gitu ya. Jadi ikan itu selain bibit yang unggul, pakan yang bagus, tetap airasi atau gelembung udara memang yang dibutuhkan sama ikan. Seperti ini gitu kan ya, ikannya banyak tapi airasinya sedikit, makanya ikannya agak ngambang. Makanya kami perbaiki lagi untuk kolam ini, airasinya ditambah banyak. Jadi biar lebih bisa tebar padat ya, bisa tebar padat. Jadi memang yang dibutuhkan oleh ikan itu airasi ya, gelembung udaranya gitu, karena ikan bernapas mungkin dari gelembung udara itu. Jadi makanya ini lebih saya perpadat lah. Lagi proses perendaman kolam, karena kalau awalnya ini adalah kolamnya semuanya tanah gitu ya. Untuk sekarang saya coba pakai sistem beton gitu, walaupun memang ini kolamnya masih bawahnya itu dasarnya itu masih tanah ya. Karena disesuaikan dengan ya kemampuan ya, lumayan bangun kolam segini. Kalau bawahnya langsung dicor, biayanya lumayan gak sedikit ya, gak kejangkau, makanya bertahap aja. Ini bawahnya itu masih tanah, lagi perendaman supaya bekas semennya itu atau tembokannya itu nggak ada gitu ya, biar nanti pas masukin ikan jadi ikannya gak mabok gitu ya. Jadi ini mah nambah airasi aja supaya lebih padat, bisa tebar padat gitu. Nah, itu tuh kan sesudah panen ini pasti nanti ada tebar bibit tuh. Kalau buat tebar bibitnya biasanya berapa nih Pak? Satu kolam ikan ini. Kemarin satu kolam yang ini ya, ini semua gitu, ini kurang lebih ini ada 14 tumbak, 100 hampir 150 meteran lah. Kemarin saya coba tebar di 50 kilo. Alhamdulillah selama 3 bulan itu jadi 5 kintal. 5 kintal. Tebar bibit 50 kilo jadi 5 kintal. Tapi memang ketika sore hari matahari nggak ada, jadi ikan itu terkadang pada ngembang. Makanya saya sekarang lebih perbanyak lagi aeratornya atau airasinya supaya gelembungnya lebih banyak. Mudah-mudahan setelah ditambah gelembungnya, setelah ditambah airasinya,
bisa lebih tebar padat dan hasilnya bisa lebih maksimal. Walaupun kemarin juga alhamdulillah lah sebar 50 kilo jadi 5 kintal alhamdulillah. Nah, waktunya tuh berapa lama ya Pak dari tebar bibit sampai nanti panen itu membutuhkan waktu berapa lama biasanya tuh? Kalau kemarin ini 3 bulan kurang 5 hari, 3 bulan kurang 5 hari. Alhamdulillah walaupun memang kemarin kemarau tapi sedikit-sedikit air dari kali ada gitu ya. Makanya ini bingung saya mau bilang sistem ras karena air memang di sini selalu ada sedikit-sedikit. Dibilang sistem bioplok karena ini nggak pakai aplikasi ya. Makanya ini saya bilang lah sistem campur aduk aja ya, berbagai dari referensi dari YouTube, dari pengalaman teman. Tetap kalau menurut saya yang difungsikan untuk ikan itu, yang dibutuhkan ikan itu selain memang bibitnya harus bagus, kualitas airnya juga harus bagus, gelembung udaranya ya, gelembung udaranya itu memang sangat penting sekali gitu ya. Nah, ini untuk pakannya biasanya pakai apa dan biasanya kalau jadwal pakannya itu gimana? Apa ada pakannya juga, apa ada pakan tertentu kah atau gimana nih kalau untuk pakannya? Kalau untuk pakannya ya biasa kita menggunakan pakan sistem pabrikan ya, kita nggak pakai macam-macam dengan protein yang lumayan tinggi gitu ya. Rata-ratanya di 28%, awal tebar kita pakai yang 31% untuk proteinnya. Lalu kalau udah 1 bulan kita pakai yang 28, lalu pakai lagi yang 25. Jadi yang penting dirata-ratain 25%. Pakai pakan pabrik aja dengan jadwal makan, yaitu kasih makannya itu di pagi hari dan di sore hari. Jadi 2 kali kasih makan. Sempat dijelasin kan ya Pak, kalau kemarin sempat tabur bibit 50 kilo jadi 5 kintal. Itu tuh pakannya habis berapa ya kira-kira bisa dapat sampai 5 kintal gitu? Alhamdulillah untuk tebar kemarin itu sangat maksimal sekali ya, sangat bagus sekali. Jadi tebar 50 kilo dalam waktu 3 bulan kurang 5 hari. Kemarin habis pakan 15 karung ya. Dari mulai yang protein 31, yang 28 sama yang di bawah 28. Jadi habis pakan 15 karung. Jadi 4 kintal setengah keluar ikan, 5 kintal, jadi alhamdulillah sangat bagus sekali. Tapi saya tetap berinovasi, ingin lebih hasil maksimal dengan tanah yang segini-gininya gitu ya. Tapi bisa menghasilkan ikan yang lebih banyak, makanya saya tambah airasinya gitu ya. Kan ada beberapa kolam juga ya. Nah, kan ada yang pakai airasi sama ada yang enggak. Itu tuh kira-kira ada perbedaan enggak dari kolam yang pakai airasi sama kolam yang enggak pakai airasi? Sangat sekali ya, sangat ada sekali perbedaannya. Di awal pertama itu justru di sini juga saya itu nggak pakai airasi ya, nggak pakai airasi. Kolam yang atas waktu itu hanya menghasilkan ikan di kisaran 1,5 kintal ya. Terus yang bawah menghasilkan ikan 2,5 kintal. Jadi setelah pakai airasi, kemarin aja yang atas ini ya, jadinya belum sepadat ini airasinya, belum sebanyak ini. Khusus semua kolam ini hanya dikasih 15 airasi pakai LP 200, kemarin pakai 16 ya, 16 airasi. Alhamdulillah ketika dulu sebelum pakai airasi itu hanya menghasilkan 1,5 kintal, tapi setelah pakai airasi bisa menghasilkan 5 kintal. Jadi sangat sekali ya. Jadi kenapa saya usahakan pakai aerasi, karena memang tanah saya itu cuma segini-gininya, saya optimalkan supaya bisa mendapatkan lengan lahan yang minimal, bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal. Jadi perbedaannya itu sangat besar sekali ya, pakai aerasi dan tidak pakai aerasi. Nah, pakan ini hasil panennya tuh sampai berkintal-kintal ya. Kan sangat banyak banget. Tentunya itu hasil panen dengan segitu banyak Bapak jual atau gimana? Nah, misalkan kalau Bapak ikannya dijual, itu dijual kemana ya Pak? Alhamdulillah ya, untuk penjualan di sini itu nggak susah ya. Karena memang saya juga termasuk dari mitra Bioplokis ya. Yang udah pada tahu kalau di daerah Ciparai atau di daerah Pacet ada Bioplokis, itu adalah alhamdulillah teman saya sendiri. Dan untuk penjualan saya, kalau misalnya ikan udah cukup panen, saya tinggal bilang aja ke beliau kalau ikan saya udah cukup dipanen 1 atau 2 hari, dia langsung datang ke sini gitu ya. Dia langsung datang ke sini, ngambil ke sini untuk mengambil ikannya. Jadi untuk penjualan ikan itu sangat mudah sekali ya. Alhamdulillah ada teman yang memang
ngisi ke rumah makan segala macam. Malahan beliau itu punya kolam ikan puluhan kolam ikan bioplok. Tapi alhamdulillah karena memang kita mitra dan memang kita dekat, jadi ketika saya mau jual saya tinggal bilang aja kalau ikan saya udah cukup panen. Jadi sangat gampang sekali ya untuk penjualannya gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas ilmu-ilmu yang udah disampaikan, atas pengetahuannya nih. Jadi saya tahu, nggak penasaran lagi ini tuh kolam ikannya kenapa banyak selang-selang kayak gini. Ternyata itu tuh airasi dan itu sangat berpengaruh ke ikan-ikannya juga. Terima kasih ya Bapak atas waktu dan kesempatan. Iya, sama-sama Neng ya. Sama-sama. Terima kasih udah mampir ke kolam ikan saya ya. Terima Iya. kasih Neng. Nah, mungkin dicukupan sekian saja ya untuk video kali ini. Jalan-jalan sorenya dicukupan sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.